Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa anfa'na bi ulumihim ajma'in. Ustaz-ustaz yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah. Hingga saat ini kita masih banyak merasakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan Allah nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tertuju kepada kekasih Allah, utusan Allah, uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang berpeluang mendapat syafaat nanti di akhir. Kajian kita Babu ma yaqulu iza dakhala baitahu. Ini satu bab menerangkan tentang apa yang diucapkan ketika masuk ke dalam rumah. Yustahabbu ayyakula bismillah wa an yaksura min zikrillahi ta'ala wa an yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun amla. Liqaulihillahi ta'ala fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ini Al-Quran ya, surah An-Nur ayat 61. Disunatkan bahwa berucap Bismillah, ya, Bismillah, dan bahwa memperbanyak dari mengingat Allah Ta'ala dan memberi salam, sama ada yang di rumah itu ada manusia atau tidak. Jadi disunatkan mengucapkan Bismillah dan mengucapkan zikir yang lain-lain, banyak-banyak kita ucapkan, dan memberi salam ketika masuk rumah, ada atau tidak ada yang tinggal di rumah itu, kita dianjurkan mengucap salam. Kenapa? Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kamu masuk ke rumah, baitan itu maf'ulun bih ya, dakhala maf'ulun bih, fa'ilnya antum ya. Apabila kamu masuk akan rumah, gitu, maka ucapkanlah oleh kamu salam ala anfusikum, atas diri kamu, ya, sebagai pujian dari sisi Allah yang maha berkah dan maha thayyib baik. Nah, jadi kita dianjurkan mengucapkan salam, ya. Tapi ada saya dapat kalau nggak ada yang di rumah, salamnya beda sama yang ada di rumah. Kalau yang nggak ada, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ya, kalau yang ada di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana lazimnya. Dan dianjurkan membaca kulhu, dan begitu juga membaca ayat kursi ketika masuk rumah. Insyaallah kalau kita baca itu masuk rumah, mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang nggak kita inginkan, apakah sihir dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dianjurkan banyak kita mengucapkan ya zikir, baik masuk rumah ataupun keluar rumah. Bahkan kan kalau kita keluar rumah membaca zikir,
Apalagi ayat kursi itu kita dijaga oleh 70 malaikat. Wah, luar biasa ya. Dilindungi oleh Allah kalau kita baca ayat kursi. Jadi dianjurkan kita masuk rumah banyak-banyak mengucapkan zikir. Ya. Dan dianjurkan juga kita di rumah itu banyak melakukan apa lah? Salat sunat ya. Salat sunat yang paling baik di rumah, kalau yang wajib di masjid. Kan gitu menurut anjuran agama kita. Memang Allah menyuruh, memerintahkan, rupanya ada keterangannya ya. Kalau kita masuk rumah itu jangan diam-diam, ucapkan salam. Kenapa? Karena salam itu adalah merupakan pujian ya dari sisi Allah. Jadi kita dianjurkan. Kenapa? Karena salam itu adalah pujian dan membawa keberkahan dan membawa kebaikan. Ini surah An-Nur ayat 61 ya. Ini amalan. Terus warawaina fi kitabit Tirmizi an Anas radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya iza dakhalta ala ahlika fasallim takun barokatan alaika wa ala ahli baitika. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Telah diriwayatkan kepada kami, telah diceritakan kepada kami dalam kitab Imam Tirmizi bahwa dari Anas radhiyallahu an telah berkata Anas, apa kata Anas ini? Qala li, telah bersabda Nabi kepadaku telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ngartikannya. Telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Anas? Karena Anas ini adalah anak angkat Nabi ya. Ya bunayya, wahai anakku, apabila engkau masuk ala ahlika, ke tengah-tengah keluargamu gitu ya. Artinya masuk ke dalam rumah ini. Fasallim, maka ucapkanlah salam. Sallama yusallimu sallam ya. Salim, maka ucapkanlah salam, kata Nabi kepada Anas. Kalau kau ucapkan salam itu takun ya, pasti engkau barakatan alaik, mendapatkan keberkahan terhadapmu, gitu lah ya. Pasti mendapatkan keberkatan. Takun ya, pasti engkau mendapatkan keberkahan atau keberkatan terhadapmu. Begitu juga wa ala ahli baitika, dan bukan engkau saja, dan termasuk keluarga yang ada di rumahmu. Nah, jadi ucapan ini kalau diucapkan salam, yang mengucapkan dapat keberkahan, dan semua isi rumah mendapatkan juga keberkahan ya. Jadi otomatis yang mensponsorinya itu kita inilah ya kan. Kita biasakan masuk rumah, udah jelas lah, ini amalan rutin kita kalau masuk rumah.
Telah berkata Imam Tirmizi bahwa hadis yang di atas ini tadi, yang mulai dari ya bunayya itu, hadis 59 ini, kata Imam Tirmizi adalah hadisnya Hasan Sahih. Hasan Sahih ini udah bagus ini ya, layak dan kuat. Hasan Sahih. Lanjut. Hadis situna 60. Warawaina fi sunani Abi Dawud an Abi Malikil Asy'ariyah radhiyallahu an wa ismuhul Haritsu wa qila Ubaid wa qila Ka'ab wa qila Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walajar rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna summa yusallim ala ahlihi lam apa yang bacanya? Lam yudaifahu Abu Dawud. Telah meriwayatkan kepada kami dalam Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud itu adalah buku yang dikarang oleh Abu Dawud dari Abi Malik Al-Asy'ari sallallahu alaihi wasallam. Wa ismuhu, dan namanya Al-Asy'ari itu siapa? Al-Haris. Ada yang berpendapat Ubaid, ada yang menyatakan Ka'ab, ada yang bilang Amru. Qala, berkatalah Amru ini, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza walajar rajulu baitahu falyakul, apabila walajar rajulu, bermakna dakhala ya, apabila salah seorang masuk ke rumah gitu ya, maka hendaklah ia berucap Allahumma inni, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan yang ada di rumah ini itu ya, khairal maulaji, aku bermohon kepadamu ya Allah dari kebaikan yang ada dalam rumah ini, wa khairal makhraji, dan kebaikan ketika aku keluar. Cocok ya? Dengan nama Allah walajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Ya. Dan Allah lah Tuhan kami dan tempat penyerahan kami ya. Nah, kalau kita lihat yang satu di bawah itu ada catatan kaki, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan atas Allah Tuhan kamilah tempat kami, dan kepada Allah Tuhan kamilah kami menyerahkan diri kami. Maksudnya, dan atas Tuhan kamilah yang Rabbana, Tuhan kami, bini'amihi, dengan segala nikmatnya, dan daripadanya pula lah nikmat yang ada, wa imdadi, dan yang apa imdad? Kekal ya. Wa kana hadhihi hikmatul ityanu bihi ba'dal ismil jami', dan ini adalah merupakan hikmah yang datang setelah kita menyebutkan nama-nama yang telah lengkap tadi. Jadi itulah dia mantapnya. Hikmahnya ketika kita sudah mengucapkan itu tadi,
nikmat-nikmat Allah akan datang kita rasakan. Terus summa yusallim ala ahlihi, kemudian dia mengucapkan salamlah kepada keluarganya, lam yada'hu, dan tidak ini dilemahkan oleh Abu Daud. Maksudnya hadis ini Abu Daud mengomentari hadis ini bukan hadis lemah. Ada 3 hadis. 1, 2, 3. Cukup? Ya, udah cukup diskusi kita. Kesimpulannya bahwa masuk rumah kita disuruh jangan diam, banyak berzikir. Ya. Mana arahan Nabi, inilah dia. Udah kita baca, jadi terserah sama kita mau dibaca atau tidak. Tapi itu bukan wajib ya. Tapi kalau nggak dibaca rasanya nggak enak juga ya kan. Orang ada kesempatan kita untuk membaca zikir-zikir, kenapa kita nggak mau? Baiti jannati, rumahku itu adalah laksana surga bagiku kan. Nah, apalagi ditambah sholat sunat wudu. Siapa yang mengamalkan sholat sunat wudu, terhindarlah rumahnya itu dari mara bahaya kan gitu kan. Apa kehilangan harta, disentuh api dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kelebihan sholat sunat wudu ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu kan didengarnya ya. Di dalam surga itu ada telapak kaki langkah daripada Bilal bin Rabah. Waktu Nabi udah pulang ke dunia ditanyanya, ya Bilal, amalan apa yang kau amalkan itu? Kudengar tapak kakimu dalam surga. Iya ya Rasulullah, iya. Nangis Bilal. Belum masuk surga tapi udah kedengaran. Ya Allah. Kata Bilal bin Rabah, alhamdulillah ya Rasulullah, saya asal selesai wudu terus mengerjakan sholat sunat wudu. Sepanjang saya mengambil wudu, selesai terus saya melakukan sholat sunat wudu. Masya Allah. Jadi besar kali hikmahnya yang sholat sunat wudu ini. Jadi ya kita yang ustadz ini tentu amalan-amal ini perlu kita kita jazamkan dalam praktek kita. Ini kan ada apa? Bacaan. Kita masuk ke rumah. Iya. Bahkan apa bedanya? Kita mengatakan. Iya. Kalau orang itu katanya, ketika kamu masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam. Iya. Masuk rumah. Bahkan salam yang sering kita dengar itu, kita belum tahu nih dalilnya ada atau tidak. Assalamualaikum ya ahli bait. Kalau orang tua dulu mengajarkan sama kita, kalau masuk ke rumah itu ada penghuninya. Iya, ada. Assalamualaikum ya ahli bait. Jadi yang orang yang kosong rumah itu, maka yang jawab itu ada. Gitu. Jadi kalau berdasarkan dalam kitab Al-Qur'an ini, bacaannya ini ketika masuk ke dalam rumah itu lebih panjang bacaannya. Iya. Kira-kira yang kata orang tua assalamualaikum di ahli bait, ada nggak di situ kira-kira yang menyatakan hadis itu ada, atau memang orang tua dulu mengarahkan anak-anak itu masuk rumah tuh ada loh penghuninya? Iya. Kira-kira bagaimana nih? Apa harus membaca bacaan ini yang panjang ini gitu kan? Ustaz, kalau tambahan seperti itu Ustaz, semuanya perluasan. Urusan kata bahasa kan. Assalamualaikum dari kalau itu tambahan tadi perluasan kata tadi. Banyak tadi yang berbeda itu pendapat sehingga anak bid'ah begini katanya. Jadi sebenarnya yang ada seperti itu saja perluasan. Karena kan seperti kita bahasa.
lewat di depan kubur gitu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kan ada lagi assalamualaikum ya ahli qiyam gitu kan. Jadi kan makhluk yang gaib atau yang gaib itu kan mereka jawab. Kira-kira ada nggak yang menjelaskan hadis itu? Memang kita belum dapat hadisnya ya. Cuma saya pernah dengar Tuan Guru juga bilang beda ucapan salam kita yang ada penghuninya sama nggak ada penghuninya. Kalau yang ada penghuninya dah lazim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang nggak ada assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Nah, tadi kata Ustaz Sadan ada pula lagi kan Assalamualaikum ya ahli bait. Iya. Udah itu kalau misalnya kamar nggak ada orang tidur di situ, kita buka assalamualaikum ya dasim pula lagi. Karena setan yang suka tidur di kamar yang nggak ada orangnya dasim namanya. Ya supaya dia jangan betah di situ, kita bukanya itu assalamualaikum ya dasim. Ini bukan kamarmu kita bilang. Terkimpul dia lari itu ke atas. Makanya dianjurkan jangan sempat nggak dibuka kamar, walaupun nggak ditiduri, artinya dia jangan nggak dibuka siang. Rupanya sudah sim situ rupanya. Jadi ini ngomong Ustaz juga. Udah itu kalau kita buang air besar, itu hari itu tuh ubun-ubun kita. Kenapa? Rupanya dari situ masuknya setan rupanya. Ketika kita dalam Baitul Kholaq itu. Ya Allah. Makanya dulu ada Ustadz apa namanya beliau, Fikramah. Udah lupa saya. Dianjurkan kalau setiap kita buang air besar, tutuplah kepala kita. Kenapa? Karena dari situ dia masuk dalam tubuh kita, dari ubun-ubun. Tapi nggak mungkin kita tanya, mana hadisnya Ustadz? Orang dia ceramah umum itu. Ya, jadi kita berupayalah yang hadir ini mencari kalau ada hadisnya ya kita sampaikan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, saling menggali lah kita. Ya serah sadan ya. Iya. Kalau menurut ayat yang itu dalam surah An-Nur itu, 21 ini kan ada kan? Iya, ada dasarnya kan? Iya. Ada. Ada ya. Ada anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakan thayyibah. Apabila kamu masuk dalam rumah, iya. Apabila kamu masuk dalam rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu. Maka sebenarnya salam dari sisi Allah yang diberi berkat lebih baik. Kalau dalilnya ada, pujian tahiyat itu pujian yang ada datang dari Allah itu sebenarnya membawa keberkahan dan kebaikan ya. Gimana? penghuni secara fisik manusia wujud, iya, atau termasuk itu tadi jin-jin muslim ataupun penghuni yang tak nampak itu tadi. Kalau melihat dari ini ya nampaknya. Yang jelas sama tak jelas itulah ucapannya. Mana itu? Iya. Jadi kalau yang di dalam kitab ini kan bacaan ketika masuk rumah, maka kita disunahkan atau mustahab mengucapkan bismillah, memperbanyak ucapan zikir kepada Allah ketika kita masuk dalam rumah ini. Karena rumah itu walaupun ada orangnya ataupun tak ada orangnya, maka kita disunahkan juga kita mengucapkan salam kan atau mengucapkan bismillah. Iya. Di sini dibilangnya, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam maka ucapkanlah salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan? Iya. Itu hadis, Ustaz. Kuat ya hadisnya ya? Alhamdulillah. Di sini hadis dari Ibnu Umar, jika seorang
masuk ke rumah Heeh. yang tidak ada penghuninya, artinya tidak ada orang di dalamnya, ya. Maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ya. Buat di hadis ini. Itu siapa? Bukhari Muslim juga? Ah ya. Berarti kan beda kan? Yang ada orangnya mah enggak beda kan? Itulah dia. Nah. Saya kebetulan saya dengar di YouTube ada ustadz yang ceramah. Awak selamanya rata jawab bikin. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada tak ada itu aja lah ya kan. Terpaksa dirubah redaksinya. Jadi kami setiap hari apa Ustaz Sahdan? Setiap hari Selasa yang udah seumur saya ini udah pensiun ada juga pertemuan kami. Ada Pak Hanafi, dia menyampaikan juga ada Ustaz ngasih tahu kata dia. Kalau ada kamar kita nggak dipakai, kita buka pagi hari, kita membuka gordennya, baca ini gitu. Apa itu? Assalamualaikum ya Dasim. Kenapa? Di situ waktu tidur. Iya pula, ya kan. Dari mana dapat apa itu? Itu Ustaz juga ngasih tahu katanya. Iya. Iya. Soleh. Dalam rumah itu juga mungkin ada penghuni yang tidak tampak, ya. Dia soleh, dia coba ada buku dia, ada buku miskin. Jadi maaf, saya kebetulan ada ibu yang nyuci di rumah, saya pas pergi, saya sadar. Jadi sangkanya saya di rumah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab dari dalam rumah saya, waalaikumsalam. Tengoknya gini, enggak adanya. Jadi dia pulang, besok cerita, Bapak kemana semalam? Oh saya ada perlu, saya bilang. Kenapa Bu? Saya assalamualaikum, ada yang jawab katanya kan. Ngarang Bu nih, saya bilang. Nggak ada saya di rumah, saya bilang. Iya rumah Ustaz. Iya. Dan saya pun kalau pulang, saya kasih di rumah. Nggak ada tuh yang jawab, insyaallah mudah-mudahan. Nggak ada yang jawab. Apa pendengaran orang, wallahu a'lamu bishawab. Yang baca apa wa'ada asim tadi situ kan ya kan? Iya. Ada kan? Iya. Karena itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik disunahkan bagi seorang yang masuk rumah tidak berpenghuni. Disunahkan masuk dalam rumah, jika dalam rumah itu tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti bab berikutnya. Iya. Ada akan datang ya? Alhamdulillah. Berarti kita jelaskan dulu ya. Iya. Berarti kalau begitu yang kita sampaikan tadi jelas, ada dasarnya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita padakan situ aja dulu ya, biar diskusi kita ya. Jadi yang akan datang 61. Mana dia yang ala billah solihin? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa itu Ustaz Ayar? Nomor berapa? Pokoknya akan datang insyaallah ya. Sambungannya. Wallahu a'lamu bishawab.